segala perkara. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Selamat pagi, Jujua Mandanta Krina. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang boleh kami terima pada hari ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang menjadi bahan resapan teduh kami pada hari ini. Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat mengerti, dan Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan, Engkau bersama dengan hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, agar dia boleh dapat berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan Alkitab kita pada hari ini sebagai bahan resapan teduh kita diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15 berbunyi demikian: Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak berarti bebas dari masalah. Kita dapat saja mengalami permasalahan apapun, tetapi tetap merasakan damai sejahtera Tuhan dalam hati kita. Mungkin saja kita menangis di tanah kuburan karena kehilangan orang yang kita cintai, atau menitikkan air mata saat terbaring di tempat tidur karena sakit, tetapi kita masih memiliki damai sejahtera dan ketenangan dalam hati kita tanpa harus menyalahkan Tuhan. Sebagai manusia, kita mungkin khawatir akan sesuatu, tetapi segera setelah kesulitan menyerang kita, kita harus cepatnya datang dalam doa kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan supaya Dia memberikan kedamaian di dalam hati kita. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 menasihati, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Namun pertanyaannya adalah, berapa kali kita merasa takut dan kehilangan damai sejahtera ketika badai persoalan hidup datang menerpa kita? Saudara, seberat apapun beban yang menindih, kita tidak akan kehilangan damai sejahtera asal kita senantiasa hidup melekat kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber damai sejahtera itu,
Dan ada tertulis di dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu dalam Roma 14 ayat 19, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Pertanyaannya adalah, apa yang saudara kejar dan yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Uang, kekayaan, popularitas. Sampai kapan kita hanya memikirkan kepentingan duniawi ini? Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah 5 ayat 9. Sementara perkara-perkara rohani yang membawa kita kepada kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, ketenangan sejati, kita kesampingkan dalam hidup kita. Saudara, tidak ada seorang pun dan apapun yang ada di dunia ini yang dapat memberikan damai sejahtera bagi kita. Hanya Tuhan yang dengan kekuatannya yang ajaib mampu berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Yesaya 41 ayat 10. Saudara, penyertaan Tuhan akan senantiasa menjadi kekuatan kita di segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Untuk itulah kita bisa tenang dan damai, sebab tangan Tuhan yang senantiasa berkuasa menopang kita. Yesaya 48 ayat 18 berkata, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti." Saudara, tetap hiduplah di dalam damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan tetap bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, dan biarlah Roh-Mu yang kudus tetap mengingatkan kami agar hidup kami senantiasa melekat kepadamu, dan kami boleh tetap merasakan damai yang datangnya darimu di dalam setiap situasi dan kondisi dalam hidup kami. Bapa di surga, kami ingin berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Tuhan memberkati seluruh majelis jemaat, pendeta, pertua diaken emeritus, pertua diaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan semua saudara-saudara kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan di GBKP Runggun Depok Lenteng Agung bersama dengan seluruh keluarga. Tuhan terus menguatkan pelayanan mereka, komitmen mereka dalam melayani Tuhan, dan kiranya bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Depok Lenteng Agung, Tuhan Yesus Kristus tetap menjadi kepala di dalam pelayanan, sehingga dalam pelayanan yang mereka lakukan, nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Hari ini akan kami lalui hanya bersama dengan Tuhan. Segala aktivitas kami yang baik di hadapan Tuhan akan kami kerjakan, sehingga kami tetap boleh merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Sehat kami Tuhan dalam kami menjalani hidup kami di hari ini, dan kuasa-Mu tetap bersama dengan kami. Kami berdoa di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.